Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali ya. Kita sharing kembali tentang manajemen ternak perah ya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik, menjadi kebutuhan kita semua, terutama di Indonesia tentunya ya. Nah, manajemen ternak perah merupakan serangkaian praktek yang dilakukan untuk mengoptimalkan produksi susu dari sapi perah ya. Berikut ini beberapa aspek penting di dalam manajemen ternak perah. Yang pertama, kita mulai dari pemilihan bibit dan pemeliharaan sapi. Tentunya pilihlah sapi perah yang berkualitas baik dari segi genetiknya, kemudian kesehatannya dan produktivitas susunya ya. Berikan perawatan yang baik ya, termasuk pemberian makanan yang bergizi dengan nutrien yang bisa dimanfaatkan oleh ternak. Kemudian jangan lupa dilakukan vaksinasi dan penjagaan kesehatan secara rutin ya. Yang pertama ya, dimulai dari bibit ini ya. Nanti bisa kita kembangkan, kita dorong sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, yang kedua tentunya harus didukung dengan pemberian pakan yang baik. Nah, dipastikan sapi mendapatkan pakan yang cukup seimbang, disesuaikan ya susunan ransumnya, termasuk misalnya hijauannya, kemudian kalau ada masa paceklik hijauan keringnya atau dikenal dengan high, konsentratnya sesuai dengan produktivitas ternak kita, termasuk ya suplemen mineral. Nah, rasio nutrisi dalam pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi susu dan fase reproduksi sapi yang kita pelihara. Poin yang ketiga ya, tentunya tidak lepas dari manajemen kesehatannya. Nah, perhatikan kesehatan sapi secara teratur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kemudian pengendalian parasit ya, kalau misalnya ada parasit, dan penanganan penyakit tepat waktu, jangan sampai ditunggu-tunggu ya. Kemudian jaga kebersihan kandang dan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit yang mungkin nanti bisa terjadi ya. Yang keempat itu jelas pemeliharaan lingkungan. Pastikan kandang dan area penampungan ternak bersih, kering dan teratur. Sediakan ventilasi yang baik dan fasilitas yang nyaman bagi sapi agar merasa nyaman dan aman ya. Jadi ini kita tahu bahwa produk susu itu mudah terkontaminasi dan mudah menyerap segala macam bau yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu penting dilakukan pemeliharaan lingkungan ya. Yang kelima, manajemen reproduksi ya. Pantau siklus reproduksi sapi secara cermat, termasuk estrusnya atau birahinya. Kemudian kita lakukan inseminasi buatan. Nah, pada saat ini eBay sudah menjadi sesuatu keharusan ya, kalau misal untuk menjaga produksi ya. Dan keberhasilan kebuntingan, lakukan manajemen reproduksi yang tepat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan bunting dan mengoptimalkan interval kelahiran. Nah, kita tahu bersama untuk sapi perah supaya berproduksi harus bunting dulu ya. Ini adalah sesuatu yang krusial ya. Dimulai dari deteksi birahi, kemudian kita lakukan IB sampai bunting, kemudian sampai lahir baru bisa berproduksi susu. Yang keenam itu adalah pemantauan produksi susu ya. Catat produksi susu, dikenal dengan recording ya. Nanti
setiap sapi secara berkala, ya. Kemudian pantau kondisi fisik sapi serta kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan. Kemudian kita analisis ya data produksi susu untuk mengidentifikasi trennya seperti apa dan membuat keputusan manajemen yang lebih baik. Jadi setiap ekor sapi itu benar-benar harus ada recordingnya supaya kita bisa kembangkan mana sapi-sapi yang bisa kita kembangkan atau diambil nanti atau dikembangkan menjadi bibit dan seterusnya. Oke. Yang ketujuh, jelas itu adalah manajemen nutrisi. Atur ransum, bikin formulasi ransum ya, ransum pakan sapi secara cermat ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya ya, kebutuhan nutrisi mereka pada berbagai tahapan produksi atau tahapan produksi susunya ya, sesuai dengan produksi susunya kita susun. Seperti misal tahapan produksi itu dalam bentuk apa, seperti dia masa laktasi, kebuntingan kehamilan, dan masa kering. Itu harus benar-benar diberikan ransum yang sesuai. Pastikan suplemen mineral dan vitamin diberikan sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Nah, yang kedelapan, manajemen kebersihan ya. Pertahankan kebersihan kandang dan peralatan pemerahan susu secara teratur. Kebersihan yang baik dapat membantu mencegah kontaminasi bakteri dan mempertahankan kualitas susu ya. Kita harus sadar, kita harus ketahui bersama bahwa produk susu itu gampang dan mudah terjadi kerusakan ya, mudah terkontaminasi menjadi makanan atau sesuatu yang sangat disukai oleh mikroba atau bakteri yang ada di sekitarnya, dan nanti kalau tidak diperhatikan kebersihan ini pasti dijamin ya ini kualitas susu kita akan menurun. Nah, kita tidak harapkan demikian ya. Nah, yang kesembilan, pemeliharaan fasilitas pemerahan ya. Perhatikan kualitas peralatan pemerahan susu ya, termasuk apakah kita menggunakan mesin perah ya, kemudian kita kalau ada sarana penyimpanan susunya, dan sterilisasi peralatan yang kita gunakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara rutin dan pemeliharaan peralatan untuk memastikan operasional yang lancar. Yang ke-10 ini adalah manajemen penggunaan tenaga kerja ya. Pastikan peternak yang bertanggung jawab atau anak kandang ya atas sapi perah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam merawat dan mengelola ternak, termasuk ya kesukaan ya terhadap ternak tersebut. Kemudian berikan pelatihan kepada peternak untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang manajemen ternak perah. Ini sangat penting dan juga mendukung produktivitas ternak kita, termasuk SDM ini atau tenaga kerja ini harus sehat ya. Jadi jangan sampai menjadi carrier nanti bisa menular ke konsumen ataupun ke ternak yang kita pelihara. Nah, dengan menerapkan praktek-praktek manajemen yang baik di atas, kita semua dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sapi perah serta meningkatkan hasil produksi susu secara efisien tentunya ya. Itu beberapa hal. Nah, kita nanti bahas yang lain tentang misalnya gambaran usaha ternak perah ini, bagaimana gambaran usahanya ya. Jadi kita bahas satu persatu nanti supaya kita bisa mengetahui bagaimana sapi perah ya, manajemen sapi perah ini. Usaha ternak perah merupakan kegiatan bisnis yang berfokus ya. Fokusnya pada apa? Produksi susu dari sapi perah. Ini beberapa gambaran secara umum ya tentang usaha ternak sapi perah ini, ternak perah ya. Yang pertama, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu pemilihan lokasi ya. Lokasi yang ideal
untuk usaha ternak sapi perah ini adalah daerah yang memiliki akses mudah tentunya ke pasokan pakan yang berkualitas ya. Kemudian setelah akses itu baru akses ke pasar susu, apakah dekat dengan industri pengolah susu ataupun koperasi dan lain-lain yang nantinya memudahkan ya usaha atau peternak untuk menjual susu ya, produksi susunya, serta serta infrastruktur yang mendukung seperti akses air bersih ya dan listriknya, karena seperti air bersih itu mutlak harus ada untuk usaha sapi perah atau ternak perah ini. Yang kedua, pemilihan sapi tentunya ya. Jadi pemilihan sapi perah yang tepat sangat penting dalam usaha ternak perah. Nah, sapi-sapi tersebut harus dipilih berdasarkan kriteria genetiknya, harus baik ya, kemudian kesehatan yang baik, kemudian riwayat produksi susu yang baik. Jadi intinya kita milih sapi yang ada recordingnya, jadi memang dari keturunan yang mempunyai produktivitas yang tinggi ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus punya fasilitas kandang ya, kandang yang nyaman, bersih, aman ya, sangat penting untuk kesejahteraan sapi perah yang kita pelihara. Nah, fasilitas kandang harus dirancang untuk memastikan ventilasinya yang baik misalnya, kemudian perlindungan dari cuaca ekstrim dan ruang yang cukup untuk aktivitas sapi. Perlu diingat bahwa sapi perah kita rata-rata Friesian Holstein atau Friesian Holland yang memang dari daerah subtropis ya, dari Belanda sana. Jadi usahakan benar-benar kalau daerahnya di daerah kita ya diupayakan memang harus senyaman mungkin suhunya ya, yang sejuk gitu. Yaitu bisa direkayasa di dalam bentuk kandangnya atau model kandangnya. Yang keempat, manajemen pakannya. Sistem manajemen pakan harus diterapkan dengan baik ya, untuk memastikan sapi mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang ya, balance ya, untuk mendukung produksi susu yang optimal. Ini mencakup apa saja? Yang pertama dimulai keberadaan ya, penyediaan rumput segarnya ya, ini harus dipersiapkan. Kalau misalnya kita punya lahan, ini syukur gitu, lahan untuk penanaman rumput ya. Kemudian kalau persiapan ya, kondisi paceklik misalnya hijauan kering ya, juga bisa dibuat juga silase dalam bentuk segar ya. Kalau hijauan kering ini dalam bentuk hai biasanya, kemudian yang segar itu bisa kita gunakan silase ya. Kemudian tidak lupa disiapkan konsentrat dan suplemen mineral. Nah, yang kelima itu manajemen kesehatan ya, program kesehatan yang baik harus diterapkan untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Nah, ini termasuk di dalamnya vaksinasi ya, kemudian pengobatan kalau terjadi parasit ya, kemudian pemeriksaan secara rutin kesehatannya, kemudian tindakan preventif lainnya supaya ternak kita semuanya sehat. Selanjutnya, manajemen reproduksi ya. Jadi manajemen reproduksi yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi susu. Ini melibatkan pemantauan siklus reproduksi sapi, kemudian penanganan estros, inseminasi buatan, dan manajemen kebuntingan. Yang ketujuh, nih susu ini kan harus diperah ya. Yang tentunya kita lakukan pemerahan susu. Proses pemerahan susu harus dilakukan dengan higienis dan efisien, termasuk peralatan-peralatan harus bersih dan disanitasi secara teratur ya, dan sapi harus dipelihara dalam kondisi yang nyaman selama proses pemerahan. Nah, ini apakah keputusan kita menggunakan mesin perah ya, atau masih menggunakan anak kandang secara manual, ini tergantung
kepada jumlah pemilikan kita ya. Kalau memang jumlah pemilikan kita sudah banyak, sudah tidak tertangani lagi, mungkin bisa menggunakan mesin perah. Nah, yang kedelapan, manajemen tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas sangat penting dalam operasi ternak perah. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen ternak perah, misalnya masalah kesehatan sapi dan proses pemerahan ya, teknik pemerahan. Nah, termasuk ini ya, untuk tenaga kerja atau orang ini tidak boleh mempunyai penyakit ataupun yang bisa menular. Contoh ya, kita kan banyak TB, tuberkulosis ya di daerah. Diperiksa dulu kalau kita punya anak kandang atau tenaga kerja, ini harus diperiksa supaya nanti jangan sampai menjadi agen penular ya. Ini tidak kita harapkan nanti, termasuk penyakit-penyakit yang lain, atau kalau sakit untuk sementara mungkin petugas kita diistirahatkan dulu ya. Yang kesembilan ini adalah pemasaran susu. Menjalin hubungan dengan pembeli susu potensial seperti pabrik pengolah susu atau industri pengolah susu ya, atau toko kelontong yang siap mungkin menyediakan susu segar, atau konsumen langsung ya, sangat penting ya untuk mengamankan pasar bagi produksi susu ya, produk susu yang kita sudah produksi ya. Yang ke-10 itu pemantauan dan evaluasi. Ini sangat penting, kadang-kadang terlupakan ya. Melakukan pemantauan terhadap produksi susu yang kita punyai, kemudian termasuk kesehatan sapi, efisiensi operasi, dan kinerja keuangan secara teratur. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi misalnya area-area di mana ya yang perlu diperbaiki atau perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas usaha ternak perah kita. Nah, ini ya penting ya, kadang-kadang ini terlupakan. Jadi untuk pengembangan ke depan ini ya mutlak harus kita lakukan pemantauan dan kita evaluasi ke arah mana kita akan kembangkan usaha ternak perah kita. Nah, usaha ternak perah membutuhkan komitmen yang serius dan manajemen yang baik untuk mencapai kesuksesan ya. Dengan menerapkan praktek-praktek manajemen yang tepat, tentunya beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang ada, maka usaha ternak sapi perah ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan, karena bisa kita dapat penghasilan setiap hari ya. Kita bisa perah, bisa mendapat cuan setiap hari ya, dibanding dengan usaha yang lain. Ini sangat menguntungkan, jadi bisa rutin kita dapatkan penghasilan ya, kalau dikelola tentunya dengan manajemen yang baik. Nah, berikutnya adalah prospek usaha ternak perah ditinjau dari kebutuhan dan produksi air susu di Indonesia ya. Ini penting ya, bagaimana prospeknya. Nah, prospek usaha ternak perah ini di Indonesia cukup dan amat sangat menjanjikan, terutama jika dilihat dari kebutuhan dan produksi air susu di negara kita ini ya. Semuanya butuh konsumsi protein hewani dan masih sedikit kita konsumsi. Jangan-jangan kalau dihitung dengan jumlah penduduk kemudian dengan produksi susu yang ada, ini setiap hari cuma kita minum susu cuma 1 tetes. Itu pun dalam bentuk mungkin campuran dengan yang lain gitu, entah kopi, susu ataupun produk makanan ya. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi prospek usaha sapi perah di Indonesia. Yang pertama, kebutuhan susu. Permintaan akan produk susu ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi susu bagi kesehatan. Bukan 4 sehat 5 sempurna ya. Yang 5 susu, bukan demikian, tetapi ya 5 sempurna. Ya, jadi selain itu kebutuhan pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan produk susu yang juga menjadi faktor pendukung atau pendorong permintaan. Yang kedua,
ketergantungan pada impor. Impor kita sangat besar ya. Indonesia masih bergantung pada impor susu untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan susunya ya. Hal ini menciptakan peluang besar bagi produsen susu lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor ya. Sangat besar ya impor kita. Jadi ini harus benar-benar menjadi atau prospek bagi kita, harus benar-benar kita tangkap ya. Jadi jangan jadi penonton impor terus. Nah, yang ketiga peningkatan pendapatan dan urbanisasi. Nah, peningkatan pendapatan masyarakat dan masyarakat urban sekarang ini mempengaruhi pola konsumsi, termasuk peningkatan konsumsi produk susu ya. Kemudian seiring dengan itu, pasar susu lokal di perkotaan juga terus berkembang. Bertumbuhnya hotel ataupun rumah makan, rumah kue ya, toko kue dan lainnya ini akan, dan produk-produk yang lain, produk es krim dan lain-lain itu hampir semua, produk roti hampir semuanya membutuhkan susu ini ya. Tentunya yang paling efektif itu susu dari sapi perah tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan produksi susu. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri melalui program-program seperti program peningkatan produktivitas sapi perah, kemudian peningkatan akses terhadap teknologi bibit ya, atau bibit sapi perah unggul ya, dengan kerjasama dengan balai inseminasi buatan ya yang besar, baik yang di Lembang ataupun di Singosari di Jawa Timur ya, serta peningkatan dukungan infrastruktur. Jadi semuanya pemerintah sudah berusaha karena memang sangat strategis sekali ya. Kemudian potensi ekspor kalau nanti ya sudah kita tercukupi di dalam negeri, itu potensi bisa kita ekspor. Nah, selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor produk susu ya. Dengan meningkatkan produksi dan kualitas susu, peluang untuk mengekspor produk susu ke pasar internasional ya sangat terbuka ya. Tapi untuk sementara belum karena butuhnya banyak ya. Kemudian tantangan, meskipun prospek usaha ternak perah di Indonesia cukup menjanjikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti keterbatasan lahan ya untuk pengembangan peternakan, masalah kesehatan hewan, dan tantangan dalam hal manajemen teknologi. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa prospek usaha ternak perah di Indonesia tergantung pada kemampuan produsen susu lokal untuk memanfaatkan peluang yang ada ya, meningkatkan produktivitas dan kualitas susu serta mengatasi tantangan yang ada ya. Dengan pengelolaan yang baik dan penerapan teknologi yang tepat, usaha ternak sapi perah atau ternak perah ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia, karena kita tahu masih kebutuhan akan susu ini luar biasa besarnya ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa sampai orang tua ya, jangan sampai terkena osteoporosis dan lain-lain ya. Salah satu asupan yang potensi untuk diberikan itu adalah dari susu ya, tidak usah nyebut nama ya, produk susu untuk osteoporosis. Kemudian proyeksi dinamika produksi air susu ya, proyeksi dinamika produksi air susu di Indonesia. Nah, ini kita berbicara kondisi kita ya, bagaimana, apakah kita coba analisis bagaimana kondisi persusuan ini. Nah, perkembangan populasi sapi perah di Indonesia periode 2013 hingga 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,27% per tahun, atau sekitar 542.969 ekor. Nah, populasi sapi perah di Indonesia didominasi di mana? Ya tentunya di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan sebagian itu di Sumatera Utara. Nah,
periode 5 tahun terakhir nih 2018 sampai 2022 ya, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi yang terbesar pertama, yaitu sebesar 51,79% atau sekitar 299.331 ekor. Nah, ini Jawa Timur yang menempati tempat pertama, ranking pertama. Nah, kemudian seiring dengan pertambahan populasi sapi perah di Indonesia periode 2013 hingga 2022, di periode tersebut rata-rata pertumbuhan produksi susu sapi mengalami penurunan ya 0,10% per tahun atau sekitar 893.563 ton. Nah, sentra produksi susu terbesar masih di Pulau Jawa ya, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Periode 2018 hingga 2022, Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi susu sebesar 54 sampai 9,90% atau 513.032 ton dari total produksi susu sapi nasional. Nah, hasil estimasi ini yang dilakukan Pusdatin, produksi susu sapi perah periode 2022 sampai dengan 2026 ya, prediksinya mengalami penurunan, nanti terus penurunan sebesar 0,17% per tahun. Nah, di sini kan kelihatan nih bahwa peluang usaha sapi perah itu masih sangat besar ya, tinggal bagaimana kita akan melakukan memanage ya, ataupun membuka UKM dan lain-lain, atau menambah populasi yang ada nih, menjadi sesuatu yang sangat menarik kita upayakan ya. Kemudian tahun 2022 produksi susu sapi di Indonesia diperkirakan ya sebesar 957,19 ribu ton, berbeda dengan angka sementara di Jen Peternakan ya, yaitu sekitar 926,35 ribu ton. Ada selisih di sini, aktualnya sekitar 30,84 ribu ton ya, ada selisih nih ya yang dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan. Nah, pada tahun 2023 tahun kemarin produksi susu naik sebesar 2,38% atau 948,44 ribu ton. Nah, tahun 2024 produksi susu sapi turun sekitar 1,66% menjadi 932,66 ribu ton. Nah, tahun 2025 perkiraan ini diproyeksikan produksi susu sapi kembali turun ya sebesar 1,76% menjadi 916,29 ribu ton. Nah, sementara tahun 2026 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,65% menjadi 949,73 ribu ton. Ini ya melihat kondisi keadaan realitas, kemudian dibikin semacam proyeksi trennya ya. Kita berharap terus meningkat terus ya. Nah, pada tahun 2022 terjadi defisit ketersediaan susu sapi mencapai 62,81 ribu ton. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 2003, tahun kemarin, defisit menurun menjadi 61,79 ribu ton. Namun di perkiraan ini ya, 2024 defisit ketersediaan susu sapi mengalami peningkatan mencapai 98,64 ribu ton. Ini simulasi ini dilakukan oleh Pusdatin ya.
Nah, tahun 2025 defisit ketersediaan susu sapi kembali mengalami peningkatan menjadi 136,09 ribu ton. Namun di tahun 2026 ini defisit ketersediaan susu sapi mengalami penurunan menjadi 123,72 ribu ton. Nah, konsumsi susu sapi terus meningkat di tanah air tercinta ini ternyata belum bisa diimbangi dengan kemampuan peternak sapi nasional untuk menyediakan produksi susu sapi yang berkualitas. Ini sekali lagi peluangnya sangat besar ya, kalau kita mau mengembangkan usaha di bidang sapi perah ini ya. Oke, itu dari data. Nah, sekarang bagaimana indikator manajemen usaha ternak perah yang baik ya, untuk mendukung bahwa peluang itu bisa kita tangkap ya, tentunya harus diperbaiki manajemen usahanya ya. Apa indikatornya? Indikatornya yang pertama itu adalah produksi susu per sapi ya, per ekor tentunya kita recording. Nah, indikator utama dari manajemen usaha ternak sapi perah adalah produktivitas susu per sapi. Peningkatan produksi susu sapi menunjukkan efisiensi dalam manajemen pakan ya, manajemen kesehatan sapi dan manajemen reproduksinya. Itu adalah indikator yang pertama, produksi susu per sapi. Yang kedua adalah efisiensi pemeliharaan. Mengukur biaya per unit susu atau biaya pemeliharaan per sapi merupakan indikator penting untuk mengevaluasi efisiensi operasional yang kita keluarkan. Nah, semakin rendah biaya pemeliharaan per unit susu, maka bisa kita katakan semakin baik manajemen usaha ternak sapi perah yang kita pelihara. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah tingkat kesehatan sapi. Indikator kesehatan sapi seperti tingkat kematian, tingkat kebuntingan, dan keberhasilan kelahiran dapat mencerminkan kualitas manajemen kesehatan dan reproduksi sapi perah ya. Nah, ini yang sering terjadi, terutama penyakit yang memang jadi momok nih, mastitis bukan masker ya, tapi mastitis ini ya, harus benar-benar kita kelola ya, jangan sampai terjadi mastitis dan itu akan bisa mengurangi produksi susu ya secara drastis tentunya. Nah, yang keempat indikatornya adalah kualitas susu. Kualitas susu seperti kandungan lemak, protein, dan jumlah sel somatik atau indikator penting dari kesehatan sapi dan manajemen pemerahan susu. Yang kelima, efisiensi pemerahan ya. Efisiensi pemerahan dapat diukur melalui waktu pemerahan per sapi, kebersihan peralatan pemerahan, dan jumlah susu yang dihasilkan sesi pemerahan. Nah, pemerahan ini ya berhubungan dengan hormon ya, hormon releasing ya, ini dicurahkan. Nah, ini tidak bisa lama ya, paling hasil penelitian itu ya, proses pemerahan itu tidak boleh lebih dari 10 menit satu ekor. Nah, kalau misalnya tenaganya tidak terampil, nah ini bisa menimbulkan masalah, bukan meningkat tetapi malah menurun ya. Rataan hasil penelitian itu tidak rata-rata jika 7-8 menit ya harus selesai kelar ya. Apalagi untuk sapi yang produktivitasnya tinggi atau produksi susunya tinggi sampai 35-40 ekor, ini menuntut strategi bagaimana kita memerah susu itu dengan baik ya, dan tepat serta efisien tentunya ya. Yang keenam, kualitas kandang dan lingkungan. Kualitas kandang dan lingkungan termasuk kebersihan kandang, ventilasi ya, dan kenyamanan sapi adalah indikator penting dari manajemen ternak atau ternak perah yang baik. Kemudian indikator berikutnya adalah manajemen pakan ya, evaluasi, kita evaluasi komposisi ransumnya secara rutin ya. Jadi kemudian efisiensi penggunaan pakan itu sendiri dan keseimbangan nutrisi merupakan indikator penting dari manajemen pakan yang baik ya. Kedelapan ya, manajemen reproduksi.
efisiensi misalnya IB-nya, inseminasi buatan ya, kemudian tingkat keberhasilan kebuntingan dan interval kelahiran, conception rate, dan adalah indikator dari manajemen reproduksi yang baik. Yang kesembilan adalah keterlibatan tenaga kerja, tingkat keterlibatan dan keterampilan tenaga kerja dalam merawat sapi perah ya. Kemudian pemerahan susu dan manajemen operasional adalah indikator penting dari manajemen usaha ternak perah. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah indikator dari praktek manajemen yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan memantau, mengevaluasi indikator-indikator ini secara teratur, peternak dapat mengidentifikasi area-area mana perbaikan yang diperlukan dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha ternak sapi perah ya, sehingga tujuan ketahanan pangan ya, kedaulatan pangan terutama di protein hewani, terutamanya lagi khususon ini ya, susu ya. Nah ini akan berhasil tentunya. Oke, fastabiqul khairat ya. Terima kasih semuanya. Semoga Anda selalu sehat dan diberikan rezeki yang barokah ya. Terima kasih. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.